pernyataan masalah perbedaan budaya dan agama itu sudah dimulai dalam dunia Islam itu 1200 tahun yang lalu antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Ya, jadi sejak dulu sudah mulai mana budaya mana agama ini bingung. Pertama kita melihat Al-Quran sebagai kalam ilahi, sebagai wahyu yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi kan kita melihat ketika Al-Quran diturunkan, bahasa Arab masih dalam pertumbuhannya. Hurufnya saja baru ada 15. Di mana gambar cukung itu bisa dibaca ba, bisa dibaca ta, bisa dibaca sa, bisa dibaca na. Nanti orang yang ruku bisa dibaca ja, dibaca ha, bisa dibaca kha. Fa'of juga sama, sin sama, bayangkan. Kita dengan ejaan baru saja ketika dihilangkan apostrof di atas e menjadi e, ya sudah bingung, pesantren kempok apa kempek. Nah, sedangkan itu 15 huruf bisa mengcover semacam itu. Nah itu huruf Arab itu kan disempurnakan kemudian oleh orang-orang Arab, oleh cendekiawannya. Nah kalau itu hasil pemikiran manusia, ini agama atau budaya? Satu. Ilmu tajwid juga, saya nggak terlalu yakin Nabi baca Al-Qurannya dengan tajwid yang sekarang berkembang. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Saya kira ihdinas siratal. Saya kira nggak yakin Kanjeng Nabi bacanya begitu kok. Iya kan? Nah itulah. Jadi disitulah akhirnya menjadi, bahkan ketika Nabi meninggal dunia sendiri, setelah khilafah dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang Islam yang hafal Quran banyak yang mati terbunuh dalam pertempuran. Kemudian catatan-catatan Quran masih berserakan di mana-mana, di pelepah korma, di batu, di kulit-kulit kambing dan sebagainya, yang pada rusak dimakan rayap dan sebagainya. Ide Said Umar kan mengatakan ini Al-Quran bisa hilang kalau begini. Jadi gimana maksudnya? Kita kumpulkan saja, dibukukan. Ditolak oleh Abu Bakar, tidak disuruh oleh Rasulullah. Tetapi karena Sayyidina Umar itu berulang-ulang meyakinkan, akhirnya dia setuju juga, tapi sambil ngosong. Ngosong tuh, ya silakan bermarah gitu tuh. Setuju sambil cengkel juga gitu. Tapi beda sendiri lah, jangan pakai uang kas negara. Untung ada Sayyidina Umar yang dermawan, dibiayai oleh beliau. Nah, setelah dikumpulkan, yang aslinya itu dimusnahkan semuanya. Yang ini menjadi masalah. Sehingga kita ketika mencari artinya aslinya yang mana, ya, manuskrip yang asli terus para sahabat awal pertama itu mana, nggak ada, kita nggak temukan. Nah itu persoalannya itu. Kemudian ketika Islam berkembang kemana-mana, kan bangsa-bangsa lain yang mengenal bahasa Arab kan tidak paham. Disitulah mulai ada gerakan penafsiran. Tetapi ketika mereka menafsirkan Al-Quran berbeda-beda. Sampai ketika mengkodifikasikan hukum Islam berdasarkan Al-Quran juga hasilnya berbeda-beda. Bahkan di ibadah-ibadah murni seperti wudhu juga ada yang di sini bilang batal, ada yang bilang tidak batal, ada yang bilang tergantung. Padahal ayatnya sama. Aulama semunisa. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Maliki bilang tidak batal, Imam Hanbali tergantung. Kalau ada syawatnya batal, kalau tidak ada tidak batal. Nah, ketika berbeda pendapat itu kan pikiran manusia. Nah, jadi akhirnya kan timbullah pertanyaan oleh kaum Mu'tazilah, kaum rasionalis itu. Bung, begini, ini Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Disinilah mulai perpecahan pemahaman budaya dan agama semesta. Jadi sudah 1200 tahun yang lalu. Ya.